Halo tim mager yang hobinya nonton dan rebahan. Kali ini Olis akan memberikan kalian tontonan yang menarik, tapi ini adalah konten spoiler ya. Bagi yang gak suka spoiler, silahkan tonton dulu film lengkapnya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton video ini sampai selesai, karena Olis akan menjelaskan alur filmnya sampai habis. Cerita ini diawali dengan seorang wanita menggendong bayi yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan prajurit. Namun, wanita itu lebih cerdik dari mereka, sehingga dengan mudahnya mereka dikalahkan. Setelah mengalahkan semuanya, ia tergelincir hingga membuat dirinya hanyut ke dalam sungai. Air yang begitu deras membuat dirinya kehilangan kendali. Ia mengorbankan dirinya dan berharap agar bayi itu selamat. Meskipun dia sudah tenggelam, tangannya tetap kuat menahan bayi itu sampai pagi pun tiba. Singkat cerita, ada seorang anak laki-laki yang bernama Siva sedang berusaha menaiki tebing air terjun. Tapi karena tebing yang curam dan licin membuatnya terjatuh. Entah apa yang dia pikirkan, usahanya selalu dia lakukan sampai beranjak dewasa. Hal itu membuat ibunya kesal. Sampai pada akhirnya, sang hendak melakukan ritual dengan menuang air ke patung Dewa Siwa sebanyak 115 kali. Ritual itu dilakukan Sanga untuk mendoakan Siva agar mendengarkan ibunya untuk tidak lagi memanjat tebing itu. Siva merasa khawatir karena ibunya harus menempuh jarak 100 meter untuk mendapatkan air di sungai. Tetapi dia tidak bisa menggantikan ibunya karena akan membuat doa ibunya tidak sah. Siva tidak kehabisan ide. Dia mencongkel patung Dewa Siwa dan memindahkannya ke air terjun. Ini damage banget sih. Otot tangan dan tenaga besarnya bisa mengangkat patung berbobot berat. Wah, idaman lah ya. Mungkin karena dia keseringan memanjat secara gak sadar bisa melatih otot juga kan. Warga yang melihatnya pun dibuat kaget sekaligus kagum dengan kejadian tersebut. Setelah itu, dia bilang, अपने सिर को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ, अब तो खुश हो ना? beberapa hari kemudian, Sanga merasa doanya dikabulkan oleh Dewa Siwa karena Siva sudah tidak memanjat tebing itu lagi. Tapi berlainan dengan pendapat suaminya. Doa Sanga yang terkabul atau Siva yang akan berhasil memanjat karena Siva yang membuat Dewa mandi selamanya, seolah dia yang melakukan ritual. Di sisi lain, Siva yang selalu memandangi topeng itu merasa ada seseorang di atas tebing. Dia meletakkan topengnya di pasir dan gak sengaja membuat pasir itu membentuk wajah wanita. Kemudian dia menambahkan hiasan di kepala hingga membentuk rambut yang terurai panjang. Sketsa itu membuatnya berlari menuju tebing air terjun dan kembali memanjat. Tapi kali ini dia seolah melihat wanita cantik berbalut selendang putih dan seksi, seperti putri yang mirip sekali dengan sketsa wajah hasil bentuk topeng itu. Wanita itu berlenggak-lenggok menari dengan gemulai mengisyaratkan Siva untuk menghampiri dan mengikuti dia. Siva sangat bersemangat menghampiri wanita itu. Segala tebing curam pun dia lewati. Meskipun hampir terjatuh, tidak membuatnya menyerah. Sampai pada akhirnya, dia berhasil mencapai tebing dan baru sadar bahwa wanita itu hanyalah khayalan dia semata. Karena sudah terlanjur manjat, dia pun melanjutkan perjalanannya melewati hutan meskipun tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dari semak-semak ada seorang wanita yang berlari dikejar sekelompok pria natskal berkostum prajurit kerajaan. Wanita itu bernama Avantika.
ketika dia hendak mau menolong, tetapi dikejutkan oleh wanita itu yang terlihat sangat cerdik melawan dan mengalahkan semua prajurit itu. Dia hanya melongo melihat Avantika yang sangat lihai mengayunkan pedang dan membuat musuhnya tumbang meninggoy. Shiva mengikuti wanita itu dan kelompoknya sampai ke gua yang merupakan markas dari mereka. Avantika menyerahkan sebuah kalung kepada ketua yang merupakan kalung dari salah satu anggota mereka yang telah dianggap mati syahid atas menjalankan misinya menyelamatkan seorang wanita bernama Devasena, yaitu ratu mereka yang telah diculik, dirantai, dan dipertontonkan di tengah kota oleh raja terbesar dari semua raja di sana bernama Baladeva, pemimpin kerajaan Mahismati. Mereka sudah lama menderita akibat dari kekejaman Baladeva. Hidup mereka dihabiskan semata untuk menyelamatkan Ratu Devasena dan mengembalikan harga diri kerajaan mereka, yaitu kerajaan Kuntala, yang dipimpin oleh Ratu Devasena yang saat ini sedang dirantai di tengah kota. Mereka sangat sulit masuk ke wilayah Raja Baladeva karena tingkat keamanannya sangat tinggi, hingga banyak anggota mereka yang gugur dalam misi. Dengan perasaan dendam dan darah mendidih, mereka bersumpah untuk menyelamatkan Ratu Devasena dan mengembalikan harga diri kerajaan Kuntala. Untuk mewujudkan tujuan semua itu, bagi mereka nggak ada waktu untuk bersenang-senang dan nggak ada istilahnya menyayangi diri sendiri, karena hidup mereka hanya untuk memerdekakan kerajaan Kuntala. Singkat cerita, Avantika yang kelelahan sejenak merilekskan dirinya hingga tertidur. Namun tidak sadar di bawah air ada Shiva sedang menggoreskan tinta berwarna di tangannya, hingga membentuk hiasan yang indah. Avantika yang terbangun tidak menyadarinya. Ia segera kembali ke markas. Ketua yang tidak diperkenalkan namanya mengumumkan bahwa Baladeva akan merayakan ulang tahun besar-besaran dengan mendirikan patung emas dia di kerajaan Mahismati. Itu adalah suatu kesempatan mereka untuk menyusup ke Mahismati pada acara itu dan membebaskan Devasena. Dan kali ini ketua memilih Avantika untuk menjalankan misi itu. Dengan bangga dan semangat mendidih, dia sanggup menyerahkan diri untuk menjalankan misi itu. Namun ketua marah melihat hiasan tinta di tangannya. Dia bilang bahwa orang yang fokus mempercantik diri tidak pantas mendapatkan misi penting itu. Ketua tidak yakin untuk menunjuk Avantika karena dia merasa bahwa Avantika telah lupa akan sumpahnya untuk mempertaruhkan hidupnya demi kerajaan. Namun Avantika menampik hal itu dan berkata, कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू तो मुझे जाने दीजिए. Ketua pun memberikan misi penting itu dan menyuruhnya bersiap-siap dalam 2 hari. Lalu Sin pun memperlihatkan kerajaan Mahismati. Bangunannya begitu besar, tinggi, dan luas. Namun masyarakatnya banyak yang tersiksa akibat perampasan hingga penyiksaan. Penderitaan rakyatnya tidak dipedulikan oleh Raja Baladeva yang antusias dengan kekuasaan. Dia tak segan menyiksa siapapun yang tidak patuh dengan aturannya. Di sisi lain, Baladeva mempertontonkan kekuatannya menaklukkan banteng liar. Dengan sangat kuat, ia mengalahkan banteng itu hingga tumbang tak bergerak. Lalu, Baladeva beserta anaknya menghampiri dan menyiksa wanita dengan tangan dan kaki yang terikat rantai. Wanita itu tidak lain adalah Ratu Devasena. Ia dirantai dan disiksa selama 25 tahun oleh Baladeva. Malam harinya, seorang pria gundul bernama Katapa tiba-tiba menghampiri Devasena. Dia merasa iba melihatnya seperti ini dan menyuruhnya menyerah agar ia bisa terbebas dari siksaannya selama ini. Tapi Devasena tidak ingin harga dirinya semakin diinjak jika menyerah. Lalu ia bilang bahwa yakin anaknya akan segera menjemputnya di sini. Katapa yang mengetahui anaknya sudah lama meninggal merasa sangat mustahil dengan anggapannya itu. Katapa memohon agar Devasena mendengarkan permohonannya untuk menyerah saja dan menyuruhnya berhenti mengumpulkan ranting pohon seperti orgil.
Sontak hal itu membuat Devasena menoleh dengan tatapan tajam penuh amarah. Bukan tidak ada alasan Devasena mengumpulkan ranting itu. Niatnya begitu kuat, ranting itu membakar Baladeva hidup-hidup dan anaknya yang akan menyeretnya sampai ke tempat pembakaran itu. Lalu ia berkata, मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा Sin beralih ke Avantika yang berhasil menemukan si pelukis tangannya. Ia berusaha menyerang Shiva, tapi Shiva memanfaatkan keadaan itu untuk mendandani wajahnya dengan tumbuhan di sekitar. Sampai dia terlihat sangat cantik, mirip sekali dengan khayalan Shiva pada saat memanjat tebing. Lalu dia menjelaskan bahwa dia berasal dari bawah air terjun dan memanjat tebing demi Avantika. Avantika pun merasa terharu dengan perjuangannya itu. Lalu mereka jadian. Besok paginya, Avantika tersadar bahwa ia memiliki tanggung jawab menjalankan misi penting. Ia merasa bersalah karena sudah lalai dalam tugasnya. Dalam perjalanan, Avantika tertangkap oleh prajurit kerajaan Mahismati. Ia sempat disiksa, tapi dengan sigap Shiva menyerang para prajurit itu. Dengan mudahnya, semua prajurit terkalahkan. Shiva mengambil alih tugas Avantika karena sudah menjadi kewajiban baginya untuk bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan Avantika. Shiva pergi ke kerajaan Mahismati untuk membebaskan Devasena. Dia menyusup di antara para warga di acara ulang tahun Baladeva. Kedatangannya itu seolah tercium oleh Devasena, seolah seperti memiliki batin yang sangat kuat dengannya. Saat itu patung emas Baladeva segera didirikan. Namun warga menyaksikannya tanpa ada rasa semangat, dengan sangat lesu musik diayunkan hingga menari dengan keterpaksaan. Dengan perasaan tersiksa dan terkurasnya tenaga, membuat patung itu hampir memakan banyak korban. Tapi dengan santainya Baladeva menanggapi hal itu. Sampai pada akhirnya Shiva menolong warga dengan kuatnya dia menumpang bobot patung yang sangat berat itu. Lalu tak sengaja penutup wajahnya terhempas angin membuat kaget salah seorang warga seolah mengenal Shiva. Dan acara itu pun semakin meriah seolah patung itu didirikan atas nama Bahubali. Entah apa yang terjadi, kita ikuti terus kelanjutan ceritanya. Sin beralih ke Sanga mencari Shiva yang belum pulang selama 15 hari. Lalu, para warga membuka gua yang mana adalah akses untuk ke puncak gunung di atas tebing air terjun itu. Mereka beramai-ramai mencari Shiva ke sana. Singkat cerita, Shiva ketahuan menyusup, hingga membuat dirinya menjadi buronan Mahismati. Saat melihat Devasena yang terikat rantai, batinnya mulai bermain. Dia menghajar semua prajurit di sana dan membawa kabur Devasena dengan kereta kuda. Katapa terkejut melihat Devasena yang dibawa kabur. Semua ricu mengejar Shiva, tapi Shiva berhasil keluar dari Mahismati. Namun pengejarannya tidak lama. Dia berhasil dikalahkan oleh para prajurit hingga membuatnya pingsan. Di cuaca yang sangat gelap, Shiva terbangun. Dia melihat Devasena yang disiksa oleh pangeran dengan kejam. Hal itu membuat amarah Shiva semakin memuncak dan tak terkendali menghajar dan ingin membunuh pangeran. Katapa menghalangi Shiva yang menyerang pangeran. Meskipun Katapa sangat berharap Devasena terbebas, tapi di sisi lain dia adalah budak Baladeva yang harus mempertaruhkan nyawa demi melindungi pangeran. Saat terbangun, Devasena berusaha menghentikan Katapa, tapi ia begitu sangat lemas. Lalu anggota kerajaan Kuntala pun datang. Terjadilah peperangan melawan prajurit Mahismati, dan tak lama kemudian kelompok Sanga datang dari arah gua dan melihat Shiva bertarung. Sampai Katapa yang menyaksikan hal itu berniat menusuk Shiva dari belakang. Namun langkahnya mulai terhenti setelah melihat Shiva berbalik arah dan menghempaskan wajahnya dari lumpur. Sontak membuat Katapa terkejut melihatnya.
Keesok harinya, Shiva masih dibuat bingung dengan kejadian itu. Dia bertanya kepada Katapa, siapa Shiva yang sebenarnya, seolah seperti spesial di mata para bawahan Katapa. Selain itu, batin dia pun merasa sakit melihat Devasena yang disiksa. Lalu Katapa menjawab, Shiva sebenarnya adalah Mahendra Bahubali, anak dari Devasena dan Raja Bahubali yang sebelumnya adalah raja dari Mahismati. Lalu cerita beralih ke 50 tahun yang lalu. Cerita berawal dari kakek Bahubali mendirikan kerajaan Mahismati dan mewariskan tahta kerajaannya kepada anak yang kedua, yaitu ayah dari Bahubali, hingga membuat anak yang pertama bernama Bijaladeva merasa iri karena tidak dipilih sebagai penerus raja karena fisiknya yang cacat. Pada saat Ratu hamil 6 bulan, raja meninggal, entah kenapa karena di sini tidak dijelaskan alasan meninggalnya. Ratu yang hamil 6 bulan pun harus memimpin kerajaan menggantikan suaminya. Namun, pada saat kelahiran Bahubali, sang ratu pun kehilangan nyawanya dan membuat dirinya diasuh oleh ibu Shivagami, istri dari Bijaladeva. Shivagami ini adalah wanita yang tenggelam di scene awal cerita tadi ya. Ia berprofesi sebagai hukum di kerajaan Mahismati. Jadi Bijaladeva dan Shivagami ini adalah orang tua kandung Raja Baladeva. Shivagami sangat cerdik, ia mampu memberantas para pengkhianat kerajaan. Tetapi ia menolak mengambil alih tahta kerajaan karena dirinya merasa tidak pantas untuk menaiki tahta tersebut. Sehingga tahta kerajaan dikosongkan sampai menunggu kedua pangeran dewasa. Selain sangat cerdik dan pintar, dengan rasa kasih sayangnya, ia menganggap Bahubali sebagai anak kandungnya sendiri. Gak ada pilih kasih antara Bahubali dan Baladeva, anak kandungnya. Hal itu membuat Bahubali merasa beruntung dan bahagia. Pada proses pendewasaan, pangeran sama-sama unggul dari kepintaran bermateri maupun kecerdasan memainkan senjata. Namun ada keunggulan Bahubali yang tidak dimiliki Baladeva, yaitu dia lebih merakyat dan peduli terhadap sesama manusia tanpa pandang bulu. Hal itu membuatnya dikagumi oleh siapapun yang mengenalnya. Bahubali dewasa sangat mirip dengan Shiva. Mungkin itu adalah alasan Katapa bisa mengenalnya. Bahubali dan Baladeva bersaing secara sehat untuk menduduki tahta kerajaan. Pada suatu ketika, kerajaan Mahismati dimasuki oleh pengkhianat kerajaan dan mencuri rahasia militer kerajaan. Bahubali dan Baladeva ditugaskan untuk menyelesaikan misi penangkapan penyusup itu. Singkat cerita, mereka menemukan penyusup itu di sebuah tempat hiburan. Mereka mengejarnya sampai tebing yang sangat dalam. Tidak ada pilihan lain, penyusup itu memutuskan untuk bunuh aja, tapi dilerai oleh Bahubali. Baladeva yang merasa mempunyai kesempatan licik pun mencoba melepas tali dari genggamannya untuk menyingkirkan Bahubali, agar tidak ada lagi saingan untuk mendapatkan tahta kerajaan. Namun tali itu tersangkut di antara sela-sela batu besar. Tak lama kemudian, kelompok Katapa menyusul mereka hingga membuatnya mengurungkan niat liciknya itu. Sesampainya di kerajaan, si penyusup diinterogasi dan mengakui bahwa dia memberikan informasi tersebut ke kerajaan Kalakea dengan tujuan mengambil alih kekuasaan kerajaan Mahismati. Tentara perang Kalakea yang jauh lebih banyak, yaitu 100.000 berbanding 25.000 dari Mahismati, membuat Mahismati harus merencanakan taktik pertahanan dan penyerangan secara cerdas. Dan ide itu didapatkan Bahubali, yaitu strategi Trisula dengan taktik bertahan dan penyerangan dalam waktu bersamaan. Semuanya pun sepakat, lalu mereka membagi 3 kelompok dari 25.000 tentara, 1 kelompok pertahanan yang dipimpin oleh Katapa, dan 2 kelompok penyerangan yang dipimpin oleh Bahubali dan Baladeva. Bijaladeva memanfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah kompetisi kedua pangeran untuk mendapatkan tahta kerajaan bagi yang membunuh Raja Kalakea.
Akan tetapi, dia hanya mendukung penuh Baladeva anaknya untuk menjadi raja. Bijaladeva memberikan seluruh senjata perang kepada Baladeva hingga membuat Bahubali tidak memiliki senjata penyerangan karena diserahkan kelompok Baladeva. Tapi Bahubali tidak pernah kehabisan akal. Dia hanya membutuhkan kain tenda untuk taktik penyerangannya. Singkat cerita, perang segera dimulai. Segala persiapan telah dijalani. Pada saat perang telah dimulai, tim Baladeva yang memiliki senjata penuh dengan mudahnya menumbangkan beberapa prajurit Kalakea, sedangkan kelompok Bahubali dengan sangat cerdas dia memanfaatkan senjata yang ada. Tak ada aturan penyerangan dari Kalakea. Mereka dengan sangat brutal menyerang prajurit Mahismati dan membuat Bahubali begitu geram. Saat strategi Trisula dimulai, kedua kelompok pangeran melakukan penyerangan terhadap pemimpin Kalakea. Namun di perjalanan terhalangi oleh prajurit Kalakea yang menyandra beberapa rakyat Mahismati. Baladeva yang tidak memperdulikannya terus melakukan penyerangan hingga membuat rakyat terbunuh karenanya. Sedangkan Bahubali menolong semua sandera dan membuatnya menjadi pahlawan saat itu. Tapi di balik itu, benteng pertahanan Mahismati mulai terbobol dan mengakibatkan banyak korban yang gugur. Para prajurit terluka parah dan berbalik ketakutan melawan Kalakea. Bahubali yang melihat tentaranya mulai menyerah pun kembali dan menyemangati para prajurit Mahismati hingga membuat mereka kembali bersemangat, pantang mundur tak gentar oleh kematian. Di sisi lain, Baladeva yang sudah menyerang pemimpin Kalakea hampir kalah dan membuatnya tersingkir menjauh. Penyerangan pun dilanjut oleh Bahubali hingga berhasil membuat pemimpin Kalakea tumbang. Tapi ketika dia ingin memenggal kepalanya, terlintas permintaan Ibu Shivagami yang menginginkan Kalakea tetap hidup meskipun dalam keadaan terparah sekalipun. Baladeva yang merasa takut tersaingi pun menggetok kepala Kalakea dari jauh sampai menenggoy. Bijaladeva sangat senang melihat anaknya yang membunuh Kalakea dan akan segera dinobatkan sebagai raja. Tapi dengan alasan yang sangat kuat, Shivagami memilih Bahubali sebagai raja. Karena Bahubali lah yang memiliki sifat pemimpin, telah peduli dan menolong rakyat yang disandra. Hal itu membuat Bijaladeva protes, namun dia tak bisa menghentikan keputusan hukum istrinya itu. Bahubali akan segera dinobatkan sebagai Raja Mahismati di hari yang sudah ditentukan. Para prajurit dan semua rakyat sangat senang melihat Bahubali yang terpilih menjadi raja. Lalu Sin pun kembali lagi ke zaman Shiva. Sanga merasa bangga mendengar kehebatan ayah kandung Shiva. Lalu ia menanyakan keberadaan Bahubali, akan tetapi Bahubali sudah meninggal dunia. Sontak membuat Shiva terkejut. Seorang raja yang terkuat, seolah senjata pun takut kepadanya, bagaimana dia bisa terkalahkan? Lalu Katapa berkata, Bahubali telah dikhianati dan pengkhianat itu adalah Katapa sendiri. Dan di akhir film, diperlihatkan Bahubali yang ditusuk dari belakang oleh Katapa.